Assalamualaikum solihah, berjumpa lagi dengan Ustazah Lika dalam pelajaran Quran Hadis. Nah, sekarang solihah sudah memasuki bab 2, di mana bab 2 ini pembahasannya adalah mengenai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kemarin sudah sempat Ustazah singgung di mata pelajaran PAI, tapi Ustazah review ulang ya. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, yang artinya surat Al-Fatihah disebut juga dengan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Al-Fatihah sendiri artinya adalah pembuka. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Kitab, seperti yang pernah Ustazah jelaskan pada mata pelajaran PAI. Nah, kenapa disebut Ummul Kitab, Ustazah? Karena memiliki arti induk kitab atau induk dari Al-Quran. Karena isi Al-Quran sudah terdapat dalam surat Al-Fatihah, sudah terwakili seperti itu. Selanjutnya, terjemahan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan terakhir. Kalau surat Al-Fatihahnya kan kemarin solihah sudah mengirimkan video ke Ustazah, sudah hafal semua ya insyaallah. Nah, ini sekarang Ustazah akan membahas tentang terjemahnya per ayat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, yang mempunyai arti yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya Bismillahirrahmanirrahim yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon. Engkau di sini yang dimaksud adalah Allah. Jadi hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Ayat keenam, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kita memohon kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang jalan yang lurus tadi. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui terjemahan dari surat Al-Fatihah, maka kita mengupas kandungan isinya itu surat Al-Fatihah. Apa sih maksud dari terjemahannya tadi itu apa sih Ustazah? Nah, isi kandungannya itu untuk ayat pertama dan ketiga itu membahas meyakini Allah dengan segala sifat keutamaannya. Tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat di sini adalah Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Lalu ayat kedua, meyakini bahwa Allah telah mencurahkan kasih sayangnya dan menciptakan serta mengatur alam semesta, karena Allah adalah sang penguasa alam tadi. Alhamdulillahirabbil alamin tadi ya. Jadi adalah Allah itu merupakan Tuhan semesta alam, tiada duanya.
Maha Esa, hanya Allah lah sang penguasa alam. Ayat keempat, meyakini bahwa hanya Allah yang mengetahui dan menentukan hari akhir. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya kiamat. Kita hanya ditunjukkan tanda-tandanya saja. Yang kelima, meyakini bahwa tidak ada zat lain yang patut disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah. Sehingga ayat ini berisi tentang keikhlasan, kepasrahan, dan totalitas kita manusia dalam beribadah kepada Allah, dalam menghamba kepada Allah. Jadi kita memasrahkan diri hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah kita bukanlah apa-apa. Kita tidak mempunyai daya apapun tanpa pertolongan Allah. Selanjutnya ayat ke-6 dan ke-7, hendaknya manusia hidup dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar Allah selalu menunjukkan umatnya ke jalan yang benar dan mudah. Nah, tadi kan memohon ditunjukkan ke jalan yang lurus. Caranya gimana? Dengan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Itu tadi solih-solihah penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Semoga dengan penjelasan Ustazah ini kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Semakin rajin sholatnya, rajin ngajinya, dan rajin semua ibadah yang lain. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.